pembelajaran algoritma dan pemrograman. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana mengimplementasikan algoritma atau metode pencarian. Dalam hal ini pencarian bagi dua, binary search, dalam bahasa pemrograman Python. Di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita bisa lihat dua metode yang sudah kita bahas dan sudah kita implementasikan, yaitu metode pencarian dengan sekuensial beruntun, dan yang kedua adalah metode pencarian juga dengan beruntun tapi dengan bantuan sentinel atau nilai bantu seperti itu. Nah, di metode pencarian bagi dua ini, konsep dasarnya adalah pertama, data itu harus terurut. Jadi kalau misalkan datanya itu belum terurut, maka harus lakukan dulu proses pengurutan. Salah satu keuntungannya dari metode terurut adalah untuk mempermudah pencarian. Ya, nah di pertemuan sebelumnya di teori kita sudah jelaskan proses-prosesnya ya, seperti apa proses pembagiannya. Nah, di slide ini kita sudah implementasikan dalam bahasa C++ ya. Kita udah convert ke bahasa C++. Sekarang kita coba implementasikan ke dalam bahasa Python. Nah, misalkan contoh gini ya. Oke. Misalkan saya punya data yang belum terurut, katakanlah sebanyak 10 ya. Saya tulis di sini angka ya. 12, 11, 9, 3, 10, 8, 15, 14, 21, 22. Nah, kita hitung nih 10 enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, di Python, ini saya save dulu ya, searching. Nah, di Python sebenarnya ada perintah langsung mengurutkan. Jadi kita tidak menggunakan algoritma pengurutannya, tapi kita bisa langsung menggunakan perintah sorted. Nah, data. Jadi kalau saya cetak ini, saya run, nah datanya udah terurut nih. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 21. Jadi proses pengurutannya bisa lebih cepat kalau kita menggunakan Python karena sudah ada fungsi pengurutan di dalam Python. Ya, jadi nanti ini saya coba cetak seperti ini ya. Print f data sebelum diurutkan. Oke, ini saya tulis data. Oke, ini sama dengan ya. Nah, yang ini saya tulis f, data setelah diurutkan. Oke. Nah, ya, saya save, terus saya coba run. Oke, nah ini kan setelah diurutkan seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah kita coba lakukan konversi ya dari yang sebelumnya. Ini saya coba pendekkan ininya juga. Saya ngambil ininya nih ya. Slide yang ininya. Sebentar, ini saya bagi dulu. Oke. Oke, kita ambil dulu ini. Oke. Nah, ya ini kita bagi, pindahin dulu nih ke sini. Oke, nah ini ya, kita ngambil ininya ya, prosesnya. Oke, saya punya dulu awalan, ini sebagai indeks awalnya, data awal, ini adalah data terakhir. Terus kemudian saya lakukan ini ya, yang proses ini ya. Kita while, kita convert aja nih. Awal dibandingkan dengan akhir, ya.
terus gini ya, terus kemudian ambil rata-ratanya, awal ditambah dengan akhir kita bagi 2. Oke. Nah, terus lakukan perbandingan nih. If sorry, di sininya deh. Nah, ini kita buat x dulu nih. Integer input data yang akan dicari. Oke, dia nyarinya nomor berapa ya? Oke, ini disimpan di X ya. Nah, terus kemudian proses awal akhir ini nanti ingat ya, bagi 2 itu adalah berada di antara data ke 0 dan data 10. Data ke 0 dan data ke 10. Nah, kemudian kita bandingkan selama nilai awalnya ini lebih kecil dari akhir ya. Maka kita ambil nilai titik tengahnya. Nah, ini titik tengah nih. Kemudian setelah itu kita bandingkan apakah nilai yang kita cari itu lebih besar dari data yang ada di atas tadi dengan yang ada di C. Ya, nilai tengahnya ini. Nah, kalau ada, maka kita geser nih. C-nya +1, bergeser ke depan. Itu. Kalau enggak, elif ya. Elif ya. Oke. Terus, kita bandingkan juga kalau dia lebih kecil dari data di C. Oke. Ya. Nah, akhirnya kita geser ya. Posisi akhirnya itu, kalau tadi dari akhirnya 10, maka kita kurangin 10-nya itu menjadi C ditambah 1. C dikurangi 1. Berkurang kan ya. Dari 10 dia berkurang, bergeser. Kalau dia awal, kalau dia lebih besar, maka awalnya maju ke depan. Seperti itu. Nah, selain itu, posisinya adalah awalnya sama dengan akhir ditambah 1. Oke. Nah, ini untuk proses pergeseran datanya nih. Sambil dibandingkan. Kemudian, kita bandingkan isi datanya. Ini saya enter ya. Oke, tadi X ya. Kalau X ini sama dengan data yang kita cari, yang ada di C, oke, maka kita tulis ketemu datanya nih. Itu sama dengan nilai C. Oke, kalau dia enggak, ketemunya kita tulis 0. Artinya dia enggak ketemu nih. Tek, gitu. Ya. Nah, selanjutnya balik lagi ke sini. Nah, ini ya, yang baris ini. Nah, yang ini ya, yang paling bawah ini. Tek, 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 kita cari ya. Nah, kalau dia ketemunya if, jadi ini udah keluar ini, ketemunya tidak sama dengan 0, print. Oke, kalau dia nggak ketemu berarti sini F. Ya, ini datanya tadi X ini ya, yang kita cari tadi X ditemukan. Oke, kalau enggak, print F X tidak ditemukan. Oke, nah ini saya besarin dulu nih. Nah, inilah contoh algoritma bagi 2 ya. Jadi proses membagi duanya itu ada di sini. Nah, ini bagi 2, bagi 2, bagi 2 nih. Ya, bagi 2. Seperti itu. Terus kemudian dia bergeser. Sekarang kita coba ya. Oke, misalkan dari kumpulan data yang udah diurut ini saya mau mencari 12 misalkan contoh. Enter. Wah, ada error nih. Line 11, coba kita cek. Dia mintanya apa tuh? Oke, must be integer ya. Must be integer berarti ini. Nah, ini pembaginya ini nih 11 ini. Ininya kita kasih integer. Ya, karena kan pembaginya tuh bisa jadi nanti dia pecahan, maka dia harus dibagi 2 di sininya. Harus dalam bilangan bulat ya. Oke, ini kita save lagi. Terus kita coba cari 12. Enter. Nah, 12 ditemukan. Jadi ketika dia 10 bagi 2, itu kan 1.
1, 2, 3, 4, 5. Nah, potong dari sini nih. Nah, terus kemudian nilai yang tadi 12 dibandingkan posisinya ini. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Kalau dia kebetulan 12 itu dengan data nilai C-nya itu adalah lebih besar, X-nya itu, maka dia yang diambil yang di depannya ini, yang ini ya, dari sini ke sini. Nah, ya, yang diambil yang ini 11 sampai 22. Ya. Nah, kemudian awalnya bergeser dari tadi awalnya C-nya itu adalah titik tengahnya itu adalah 10 bagi 25, maka bergeser jadi 6. Nah, data ke-6 itu ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Nah, 12 itu nanti pada saat terakhir di sini dibandingkan apakah sama dengan 6. Ternyata sama. Oke, ketemu di situ. Contoh lain ya, misalkan saya run. Saya ngambil yang nggak ada di sini. Contoh yang nggak ada tuh katakanlah 111. Nah, ini tidak ditemukan. Karena ketika dibagi dua, ya ternyata 116 lebih besar. Dia nyari lagi ke sini. Bagi dua lagi, nggak ada lagi. Nyari lagi ke sebelah sini, nggak ada. Akhirnya karena dia tidak ada, ketemunya 0. Ya, seperti itu. Jadi habis ini posisinya. Nah, ini yang kita sebut sebagai algoritma searching atau metode searching dengan menggunakan metode bagi dua. Ya, seperti itu. Oke, silakan nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa disampaikan di sini. Nah, untuk penjelasannya, teorinya, prosesnya bagaimana algoritmanya, nanti silakan dilihat di video sebelumnya ya terkait dengan proses penjelasan proses pencarian. Nah, di video berikutnya kita nanti akan coba bagaimana membagi ataupun membuat algoritma metode yang ketiga searching itu ke dalam prosedur atau fungsi ya. Oke, sekali lagi saya tampilkan ini codingnya. Oke, silakan bisa dilihat prosesnya. Ini saya majukan ya. Oke, ini saya kasih tanda dulu nih. Oke, di sini input data. Ini data yang digunakan. Oke. Terus kemudian ini urut, ini di proses urutnya nih. Urutkan data. Ingat ya, kita menggunakan perintah sorted, jadi nggak perlu pakai algoritma biasa. Terus kemudian ini adalah data yang akan dicari. Terus ini adalah mulai, nah ini adalah tahapan bagi duanya ada di sini. Seperti itu. Oke, nah ini proses cek ketemu atau tidak. Atau tidak. Ya, sip. Nah, ini kira-kira seperti ini prosesnya ya. Oke. Sekali lagi, silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, ini saya coba kecilkan dulu biar kelihatan semua ya. Nah, ini prosesnya. Oke, ya. Oke. Terima kasih sampai di sini di proses searching, metode searching. Nanti ke depan kita akan coba modif lagi algoritma itu, 3 metode itu dengan menggunakan fungsi dan ataupun prosedur ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.